Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hardian di Hypnocare Indonesia, tempat belajar komunikasi melalui hipnosis, hipnoterapi, NLP, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia hipnosis ya. Kali ini kita menuju ke pertemuan keempat. Kita akan membahas tentang konvensional hipnosis. Apa itu konvensional hipnosis? Kita akan bahas tuntas di video ini. Jadi simak terus sampai selesai, jangan di skip. Konvensional hipnosis atau yang sering disebut dengan direct method ataupun metode langsung. Metode langsung ini artinya sugestinya langsung diberikan kepada klien ketika dia mengalami masalah, ketika dia itu sudah dalam posisi keadaan bawah sadar, kemudian sugestinya langsung diberikan secara langsung sehingga menimbulkan efek saat itu juga. Ya, ini sering kita lihat di televisi, orang dikasih sugesti kemudian akan bereaksi saat itu juga dengan sugesti yang telah disampaikan oleh seorang penghipnotisnya. Misalkan dia takut cicak misalkan ya, ketika dia udah masuk ke dalam bawah sadarnya, seorang penghipnotis akan memberikan sugesti ketika Anda bangun dari tidurnya, ini Anda akan tidak takut lagi dengan cicak atau Anda akan berani dengan cicak ya. Jadi sugestinya langsung seperti itu, tanpa akar masalah, tanpa harus digali dulu masalahnya apa, dulu mulai kapan terjadi takut cicaknya. Yang penting ketika dia bangun dari sadarnya, dia sudah tidak takut cicak lagi atau berani dengan cicak ya. Itu sugestinya langsung ya. Di konvensional hipnosis ini ada beberapa plus minusnya. Kelebihannya adalah dia cepat ya. Kekurangannya adalah biasanya sugesti ini tidak akan tahan lama di dalam klien itu sendiri. Artinya ketika dia udah disugesti, ketika dia pulang ke beberapa jam atau beberapa hari berikutnya, dia akan tersadar dan sugesti itu akan hilang dari dalam dirinya. Maka dia akan kembali lagi, keluhannya akan muncul lagi. Nah, ciri-ciri daripada konvensional hipnosis ini biasanya yang pertama adalah ada tes dan trainingnya dulu sebelum orang ini diberikan sugesti ya. Jadi orang ini akan dites, di training, apakah dia termasuk orang yang mudah disugesti ataupun sulit disugesti ya. Nanti ada beberapa tesnya, kita akan belajar. Yang kedua adalah mengutamakan relaksasi. Dalam konvensional hipnosis ini mengutamakan relaksasi. Jadi orang mesti rileks dulu, mesti fokus dulu ya. Jadi kalau orangnya tidak rileks, tidak fokus, maka tidak bisa dilakukan menggunakan teknik yang konvensional ini. Yang berikutnya adalah mengutamakan metode dan teknik. Nah, biasanya seorang penghipnotis menggunakan konvensional hipnotis ini, dia akan menggunakan beberapa teknik tertentu. Banyak teknik yang bisa kita pelajari di konvensional hipnosis ini sehingga memunculkan efek entertainment yang luar biasa. Nanti kita akan belajar juga terkait metode dan teknik yang dipelajari dalam konvensional hipnosis ini. Dan yang keempat cirinya adalah tanpa akar masalah. Dalam penyelesaian masalah dalam hipnoterapi menggunakan konvensional hipnosis biasanya tanpa akar masalah ya. Tadi saya jelaskan, orang yang takut tanpa harus digali dulu ketakutannya karena apa, masa kecilnya seperti apa dan sebagainya. Sugestinya langsung diberikan kepada klien tersebut. Jadi itulah beberapa ciri-ciri daripada konvensional hipnosis. Sebelum menuju ke tekniknya ataupun caranya bagaimana, ya kita lihat tabel di samping ini dulu ya. Ini namanya hypnosis ability ya. Tabel ini menunjukkan kriteria orang yang mampu menerima respon terhadap sugesti ataupun hipnosis tersebut ya. Dari 100 orang itu ternyata ada 10% orang ini mudah menerima sugesti ataupun menerima hipnosis ya. Kemudian 85% ini orangnya moderat atau sedang tengah-tengah ya. Dan yang berikutnya adalah 5% ini biasanya sulit menerima sugesti ataupun hipnosis dari seorang penghipnotis. Kira-kira apa saja faktor yang membuat orang ini sulit menerima hipnosis ataupun mudah menerima hipnosis? Oke, kita mulai dulu dari yang 5% yang sulit ya. Di sini kelihatan bahwa orang yang sulit itu yang pertama adalah dari faktor tingkat emosi, yaitu orang yang dengan stres berat. Orang yang dengan stres berat ini tidak bisa rileks ya. Padahal tadi disebutkan ciri-ciri daripada konvensional hipnosis adalah mengutamakan relaksasi. Banyak emosi yang bergejolak dalam dirinya sehingga orang ini sulit atau tidak bisa rileks. Maka sugesti ini tidak akan maksimal atau tidak akan efektif terhadap orang tersebut. Yang berikutnya adalah orang dengan gangguan obat ya. Contohnya adalah alkohol, kemudian obat-obatan ataupun sebagainya, sehingga
tingkat konsentrasinya orang ini berkurang, sehingga apa yang kita sampaikan tidak akan bisa diterima secara maksimal. Yang berikutnya adalah orang dengan gangguan panca indera, ya ini udah pasti ya. Orang yang dengan gangguan pendengaran tentunya tidak akan bisa maksimal menerima ataupun bahkan tidak bisa menerima komunikasi yang kita sampaikan secara verbal. Yang berikutnya adalah orang yang curiga. Orang yang curiga ini konsiusnya akan dominan, ya. Ketika konsiusnya dominan atau pikirannya itu dominan, maka tidak bisa disugesti karena orang ini pasti dia akan bisa rileks. Setiap apa yang disampaikan oleh seorang penghipnotis, dia akan selalu mencernanya, menganalisanya sehingga pikirannya aktif terus. Ketika pikirannya aktif terus, maka sugesti tidak akan bisa maksimal diterima oleh klien itu. Atau sebaliknya, orang itu sangat penasaran, sangat ingin tahu. Ada orang pengen dihipnosis, malah itu kadang-kadang malah sulit. Karena apa? Karena dia pengen tahu reaksi hipnosis itu seperti apa. Jadi ketika dia pengen tahu, itu juga sama. Konsiusnya ini akan aktif, ya. Dia akan selalu menganalisa setiap tahapan yang diberikan atau disugestikan berefek atau tidak kepada dirinya, ya. Jadi ketika dia konsiusnya dominan, ini juga akan sulit menerima sugesti daripada seorang penghipnotis. Yang berikutnya adalah orang dengan tipikal yang mudah, ya, yang 10%. Orang tipikal mudah ini biasanya memiliki beberapa ciri-ciri, ya. Yang pertama adalah orang ini sering konsentrasi ke internal, contohnya meditasi ataupun doa khusyuk. Ini biasanya akan mudah menerima sugesti yang diberikan oleh seorang penghipnotis. Yang berikutnya adalah orang yang mudah berimajinasi. Orang yang sering membayangkan sesuatu, mengimajinasikan sesuatu, atau mudah berimajinasi, ini akan mudah dilakukan ataupun menerima sugesti daripada seorang penghipnotis. Karena apa yang disampaikan akan mudah diserap dalam imajinasi dia, sehingga dia fokus, ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang terbiasa berkomunikasi, ya. Kemudian orangnya yang biasa terbuka, nyaman, kemudian terbiasa mengontrol diri, rileks. Nah, ini orang-orang yang termasuk dalam kategori 10%. Nah, setelah mengetahui beberapa kriteria orang-orang yang mudah, moderat, kemudian sulit dihipnosis, maka kita akan menentukan cara ataupun teknik yang akan kita lakukan kepada klien tersebut. Dalam konvensional hipnosis ini diperlukan sebuah skrip, ya. Skrip ini adalah panduan cara kita berbicara, cara kita mensugesti agar klien ini mudah memahami apa yang kita sampaikan. Oke, berikutnya kita tampilkan beberapa tahapan yang harus kita lalui dalam melakukan hipnosis konvensional ini ataupun direct method ini, ya. Di setiap tahapannya ini saling berhubungan, ya, berkesinambungan. Jadi upayakan di tiap tahapannya ini Anda bisa melakukannya dengan baik. Nanti kita pelajari beberapa tahapan ini, ya, setiap tahapannya di video saya berikutnya. Di sini kita lihat ada 7 tahapan, ya. Tahapan yang pertama adalah pre-induction, ini mengenal data klien, tanya keluhannya apa dan sebagainya. Yang kedua adalah induction ataupun menidurkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah deepening, ini adalah memperdalam keadaan tertidurnya. Kemudian yang keempat adalah deep level test, kita akan mengetahui dia udah sampai kedalaman berapa tidurnya, ya. Kemudian yang kelima adalah sugesti, ya, memberikan sugesti kliennya, sugestinya sesuai yang dia inginkan. Yang keenam adalah terminasi, yaitu mengakhiri proses tidurnya, membangunkan. Dan yang ketujuh adalah post hipnotik, ya, kita akan mengevaluasi hasilnya bagaimana. Itulah tadi beberapa tahapan yang mesti dilalui dalam melakukan konvensional hipnosis. Di video berikutnya saya akan ajarkan Anda untuk melakukan tahap yang pertama, yaitu tahap pre-induction. Di sana salah satunya nanti ada tes sugestivitas, ya. Ini tahapan yang paling penting menentukan keberhasilan tahapan berikutnya. Jadi pastikan Anda nonton video saya berikutnya. Bagi yang baru datang, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Atau bagian video ini, semoga video ini bermanfaat bagi yang lainnya. Dari saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.